Assalamualaikum anak-anak, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT. Semoga kita diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu IPA. Hari ini kita akan membahas tentang gerak pada benda. Sebenarnya apakah itu gerak? Dan gerak dibagi menjadi berapa saja? Mari kita ke materi selanjutnya. Suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, jika gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Contohnya, orang dikatakan bergerak jika mengalami perubahan, perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan. Contoh adalah orang yang duduk di dalam kereta ini. Coba, jika orang yang duduk di dalam kereta ini, dia dikatakan diam, ini terhadap penumpang lain yang ada di samping-sampingnya. Kenapa? Karena dia tidak berubah posisi. Dia tetap duduk dan penumpang lain juga duduk. Jadi dia dikatakan diam. Namun, penumpang ini dikatakan bergerak terhadap bangunan-bangunan yang dilewatinya. Kenapa? Karena nih ya, kalau misal kalian lihat dari gambar ini, yang bergerak bangunannya atau keretanya? Ya, ada yang bilang keretanya, ada yang bilang bangunannya. Itu benar ya. Karena gerak ini disebut gerak relatif, artinya sesuai dengan sudut pandang, sesuai dengan melihat titik acuannya. Jika titik acuannya adalah bangunan-bangunan, maka orang yang di dalam kereta dikatakan bergerak. Namun, jika yang menjadi titik acuannya adalah kereta, maka orang yang di dalam bangunan ini akan melihat kereta yang bergerak. Dalam ilmu fisika sendiri, pengertian jarak dan perpindahan ini berbeda ya. Jika jarak didefinisikan sebagai panjang seluruh lintasan yang dialami benda, sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan lurus antara posisi awal dengan posisi akhir. Jarak hanya memiliki nilai, sedangkan perpindahan memiliki nilai dan arah. Ini juga sama ya dengan konsep kehidupan manusia. Manusia itu mengalami jarak dan perpindahan. Kalau jarak, kita itu dari anak kecil menjadi nenek-nenek. Itu adalah jarak kita, jarak umur kita. Namun jika perpindahan, kita mengalami perpindahan ke titik nol. Contohnya dari tanah, kita akan kembali lagi ke tanah. Itu titik nolnya ya manusia, mengalami perpindahan. Paham gak dari sini? Kalau jarak ini memiliki nilai, angka-angkanya selalu positif. Tapi kalau perpindahan ini memiliki nilai dan arah gerak, bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Biasanya kalau di dalam konsep perpindahan ini jika bernilai negatif ini ke kiri dan nilai positif ini ke kanan. Begitupun juga kehidupan ya. Kalau perpindahan yang dari tadi, perpindahan manusia itu bisa bernilai positif, bisa dia melakukan baik-baik selama dia hidup, juga bisa bernilai negatif ataupun melakukan hal-hal buruk. Jadi, jika perpindahannya ingin bernilai positif, ya kita harus melakukan yang baik-baik. Sholatnya tepat waktu, sholat subuhnya tepat waktu, mengikuti sunnah Rasul, puasa Senin Kamis. Itu juga salah satu proses untuk menuju perpindahan yang
manusia menuju 0 tapi bernilai positif, tidak hutang ya. Contoh soalnya, misalkan Andi berjalan ke arah timur sejauh 1 km dan berbelok ke arah sekolah sejauh 1 km. Dan dari sekolah kembali pulang ke rumah seperti pada gambar ini ya. Dari sekolah ke belokan ini 1 km jaraknya, dan dari belokan ke arah rumah 1 km. Jadi, berapakah lintasannya dan berapakah perpindahannya? Lintasannya itu adalah penjumlahan dari jarak berangkat, yaitu 1 km ditambah 1 km ditambah lagi pulangnya, yaitu 1 km dan 1 km. Jadi jaraknya adalah 4 km. Sedangkan panjang lintasannya atau jarak lintasannya itu adalah 4 km karena penjumlahan seluruhnya. Sedangkan perpindahan adalah 1 km kita waktu berangkat tambah dengan 1 km setelah belokan menuju sekolah dikurang bernilai negatif karena arahnya berlawan arah. Karena berbelok kan berlawan arah dari sekolah kembali lagi ke rumah, makanya bernilai negatif. Dikurang 1 km tambah 1 km. Artinya yang dalam kurung ini kita kerjakan dulu ya. Jadi 2 km dikurang menjadi 2 km. Jadinya perpindahannya sama dengan 0 karena dari titik awal rumah menuju ke rumah lagi, ini artinya 0 perpindahannya. Atau kalau dihitung secara matematikanya seperti ini. Atau cara gampang ya dari titik awal kembali titik awal. Kalau tidak ada perubahan berarti 0. Gerak berdasarkan lintasannya dibagi menjadi 2, yaitu gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak lurus juga dibagi 2 lagi, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sedangkan gerak lurus beraturan atau GLB memiliki ciri yang pertama, kelajuannya tetap atau tidak ada perubahan kecepatan terhadap waktu, maka percepatannya ini 0. Biasanya percepatan dalam fisika itu dilambangkan sebagai A kecil. Itu nilainya 0. Yang kedua, benda tersebut berada dalam lintasan yang lurus. Persamaan gerak lurus beraturan secara matematis dapat dirumuskan yaitu 17. S sama dengan V dikali T. S ini adalah perpindahan satuannya meter. V ini adalah kecepatan, satuannya meter per second, dan T adalah waktu, satuannya second. Jika yang ditanya adalah kecepatan, maka kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu yang dibutuhkan. Jika yang ditanyakan adalah waktu tempuhnya, maka rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan kecepatan. Contohnya di sini ya. Ada sebuah mobil yang mengalami gerak lurus beraturan. Jika mobil ini mengeluarkan oli ya, ini akan gambarnya titik-titiknya seperti ini. Ini jarak dari titik 1 ke titik kedua, titik kedua ke titik ketiga ini adalah sama. Semuanya sama. Artinya apa? S ini semakin besar jaraknya, maka waktu tempuhnya hubungannya semakin besar nih ya. Dia akan semakin nanjak ke atas, ini artinya semakin besar jaraknya, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin besar.
Ini adalah gambar grafik posisi dengan waktu. Sedangkan grafik kecepatan dengan waktu yaitu lurus. Kecepatannya sama tapi waktunya yang semakin besar. Ya. Sebuah mobil bergerak dengan laju 100 km per jam pada jalan tol yang lurus jika waktu tempuhnya adalah 180 sekon. Berapakah panjang lintasannya? Ingat, panjang lintasan itu dilambangkan sebagai S dan laju dilambangkan sebagai V. V di sini sama dengan 100 km per jam dan waktu tempuhnya atau T di sini 180 sekon. Jika dirubah menjadi jam, maka kita ubah dulu 180 sekon ini sama dengan 3 menit. 3 menit ini berarti 3 per 60 jam sama dengan 1 per 20 jam. Panjang lintasannya atau rumusnya yaitu 17 SV kali T. SV-nya di sini 10 km per jam dan T-nya adalah 1 per 20 jam sama dengan di sini 100 dibagi 20 sama dengan 5 km. Kenapa di sini waktunya dari sekon harus diubah menjadi jam? Karena satuannya harus disamakan dulu. Ketika satuannya sudah sama, ini bisa kita kalikan. Jam dibagi jam sama dengan habis. Jadi tinggal kilometer. Gerak lurus berubah beraturan atau disingkat sebagai GLBB. GLBB adalah gerak benda dengan lintasan yang lurus dan kelajuannya mengalami perubahan yang sama setiap 1 sekon. Artinya apa? V-nya ini konstan atau sama. Pada gerak lurus berubah beraturan, gerak benda dapat mengalami percepatan atau perlambatan. Gerak benda yang mengalami percepatan disebut gerak lurus berubah beraturan dipercepat, sedangkan gerak benda yang mengalami perlambatan disebut gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Dengan adanya perubahan kecepatan, maka muncul besaran lainnya yaitu percepatan, ya, yang tadi disebutkan. Jika A ini adalah percepatan, kalau di gerak lurus beraturan ini A-nya ini nilainya 0. Sedangkan kalau gerak lurus berubah beraturan ada nilai A, nilai percepatannya. A sendiri itu adalah apa? Perubahan kecepatan persatuan waktu. Ya, A. A ini rumusnya adalah delta V perubahan kecepatan dibagi dengan T ini adalah waktu. Delta V sendiri di caranya untuk menghitungnya adalah kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal atau kecepatan kedua dikurang dengan kecepatan pertama. Tetap ya, jika V ini adalah kecepatan satuannya meter per sekon, A ini adalah percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Dan T tetap sama, yaitu waktu satuannya sekon. Hubungan antara grafik posisi dengan waktu ini berubah ya. Awal ini pertama dia semakin besar jaraknya, maka waktunya juga semakin besar. Namun akan semakin lama waktunya sama tetapi jaraknya yang berubah. Sedangkan pada grafik kecepatan dan waktu, grafiknya ini semakin besar. Semakin besar kecepatannya, maka waktunya juga semakin besar. Gambarnya seperti ini ya, jika misal mobil ini ada oli yang keluar, ini pertama dari kecil semakin besar jaraknya, semakin besar. Kalau ini yang semakin besar ini artinya adalah gerak lurus berubah beraturan
dipercepat.